Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Safira Fadila, mahasiswi Psikologi UHAMKA. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai perilaku prososial. Kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Begitu juga sebaliknya, orang lain membutuhkan bantuan kita di dalam kehidupan mereka. Dalam bermasyarakat, kita diharuskan untuk saling membantu. Nah, di Indonesia sendiri, kita sudah sering banget ngedengar yang namanya gotong royong. Sebenarnya, masyarakat Indonesia udah banyak banget yang menerapkan perilaku prososial. Tapi, apa kita tahu apa itu perilaku prososial di dalam psikologi? Perilaku prososial merupakan salah satu bentuk perilaku yang muncul dalam konteks sosial. Sehingga perilaku prososial adalah tindakan yang dilakukan untuk menolong orang lain tanpa mementingkan motif-motif si penolong. Jadi di sini misalkan kita sebagai penolong, kita nggak memedulikan motif-motif maksud kita menolong itu apa, kita nggak mementingkan ada imbalan atau tidak, kita nggak mementingkan ada balasan atau tidak, dan kita melakukan semua itu karena pure rasa kemanusiaan kita kepada orang lain. Nah, di dalam psikologi ada 5 dimensi perilaku prososial. Yang pertama, dimensi pertama ialah berbagi. Berbagi yang dimaksud di sini adalah kita berhak untuk membagikan perasaan kita, baik suka ataupun duka, kepada orang lain. Dan orang lain juga berhak membagikan perasaan mereka, baik suka ataupun duka, kepada kita. Dimensi yang kedua di sini adalah menolong. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan bantuan kepada orang yang lebih membutuhkan, baik materi maupun moral. Seperti yang udah banyak terjadi di luar sana pada saat sekarang, karena adanya pandemi COVID, banyak banget orang-orang baik di luar sana yang mau menyisihkan uangnya untuk memberikan bantuan dalam memenuhi kebutuhan para medis, kebutuhan masyarakat yang lebih membutuhkan, dan untuk membantu di sekitarnya. Nah, dimensi yang ketiga adalah kerjasama. Kerjasama di dimensi prososial ini, kita diminta untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya nih, contohnya lagi pandemi kayak gini, beberapa orang yang berpengaruh seperti tokoh publik, influencer, di luar sana saling bekerja sama nih untuk membantu dalam mengatasi COVID-19 ini. Nah, kita sebagai orang biasa, kita juga bisa bantu dengan cara menyebarluaskan link-link untuk donasi. Jadi kita misalkan dari tokoh publik yang A, kita share ke teman-teman kita yang agar teman-teman kita tuh tahu kalau tokoh publik ini lagi buka donasi buat pandemi COVID saat ini. Nah, yang keempat ialah kejujuran. Di sini kita dituntut untuk bertindak dan berkata jujur. Contohnya nih, saat pandemi kayak gini kan banyak banget orang yang buka donasi. Nah, kalau kita nyumbang, kita harus tahu kan, ini tuh dialokasikan kemana, ini buat beli apa aja, dan siapa yang menerima. Nah, orang-orang yang membuka donasi ini harus bertindak jujur jika mau mengikuti perilaku prososial tersebut. Yang kelima ialah dermawan. Di sini kita bisa memberikan barang yang kita punya secara sukarela kepada orang yang lebih membutuhkan. Contohnya misalkan saat terjadi bencana banjir nih, kita kan biasa banget nih kita buat nyumbang baju yang masih layak pakai. Nah, di sini kita harus nyumbang baju yang masih layak pakai, bukan baju yang udah jelek kayak gitu. Selain itu juga itu kita juga bisa nyumbang sembako nih kepada dapur umum untuk bikin makanan kepada masyarakat sekitar seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui nih faktor apa yang melatar belakangi atau faktor yang memengaruhi adanya perilaku prososial. Yang pertama ialah faktor situasional. Faktor situasional di sini ialah kehadiran orang lain. Kehadiran orang lain bisa menghambat kita sebagai orang yang mau menolong untuk memberikan pertolongan. Contohnya seperti ini. Misalkan kita lagi di jalan nih, kita ngelihat ada orang jatuh dari sepeda. Nah, hal ini bakal berbeda kalau kita yang ngeliat itu sendiri atau ada orang lain di sekitar kita. Nah, kayak gini. Kalau kita lagi sendiri, kita ngeliat orang jatuh, kita akan langsung mau nolongin kan, kita akan samperin, kita bantuin. Nah, beda banget kalau ada orang sekitar kita yang sama-sama ngeliat ada orang jatuh. Nah, kita akan mikir,
nanti juga ditolongin nih sama orang ini, jadi kita nggak mau lagi nolongin. Nah, kehadiran orang lain lah yang menghambat kita untuk memunculkan perilaku prososial kita. Nah, yang kedua ialah faktor si penolong. Faktor si penolong ini berarti contohnya di dalam diri kita nih ya. Di sini suasana hati kita itu sangat berpengaruh untuk kita memutuskan mau menolong atau tidak. Contohnya kalau orang yang biasa kalau orang yang memiliki suasana hati yang baik, suasana hati yang positif, itu cenderung ingin membantu orang yang membutuhkan pertolongan daripada orang yang misalkan sedang bad mood, sedang sedih, sedang marah, itu orang tersebut pasti enggan atau suruh. Nah, orang yang memiliki suasana hati seperti itu, seperti sedang marah, sedang bad mood, sedang sedih, itu cenderung susah atau enggan memunculkan perilaku prososialnya. Nah, prososial menurut pandangan Islam. Menurut pandangan Islam, sudah dijelaskan di banyak surat bahwa kita harus saling menolong, kita harus saling membantu. Dan di sini saya akan membahas, memberitahu sedikit dari surat Al-Maidah ayat 2. Di sini surat Al-Maidah ayat 2, potongan artinya ialah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Di sini kita harus saling tolong menolong kepada manusia, kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Tolong menolongnya tentu dalam hal kebajikan, dalam hal kebaikan, bukan dalam hal yang negatif. Kita harus tolong menolong dalam hal yang positif. Dan kita tidak boleh tolong menolong dalam berbuat dosa, dalam perbuatan negatif, dan dalam permusuhan. Oke, sekian pembahasan dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.